Assalamualaikum adik-adik, pada video kali ini kakak mau bahas tentang 40 soal sumatif akhir semester ganjil kelas 7 kurikulum merdeka. Namun sebelum saya bahas ke 40 soal ini, dukung channel kakak ini ya dengan cara tonton video ini hingga selesai, like, subscribe, komen, share, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Soal 1. Bilangan yang 3 lebih kecil dari 2 adalah, maksudnya adalah 3 dari angka 2 3 langkah ke kiri, berarti 1, 2, 3, berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 2, diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang ini salah ya, harusnya adalah min 3 itu lebih kecil dari min 1. Yang double I ini salah ya, karena min 2 itu lebih besar dari minus 6. Kemudian yang triple I ini benar ya, yang IV ini udah benar, berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 3. Hasil dari minus 6 ditambah minus 3 dikurangin minus 2 adalah, ini minus 6 plus ketemu minus, ini minus 3, ini min ketemu min jadi plus 2. Kemudian minus 6 dikurangi 3 adalah minus 9 ditambah 2, ini minus 9 ditambah 2 adalah minus 7. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian yang nomor 4, hasil dari minus 8 dikurangin 6 kali 3 adalah, yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian, berarti minus 8 dikurangin 6 kali 3 yaitu 18. Minus 8 dikurangin 18 adalah minus 26. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal 5. Hasil dari 18 dikurangin 72 dibagi minus 9 adalah, yang dikerjakan dulu adalah pembagian, berarti ini 18 dikurangin 72 dibagi minus 9 adalah minus 8. 18 min ketemu min jadi plus 8, berarti 18 tambah 8 itu adalah 26. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 6. Warna ini saya tulis lagi soalnya seperti ini. Kita samakan penyebut, maka samakan penyebut, kita penyebutnya dijadikan angka 12, berarti supaya ini penyebutnya jadi 12, maka ini pembilang sama penyebutnya sama-sama dikalikan 3. 1 kali 3 adalah 3, 4 kali 3 adalah 12. Kalau yang ini dikalikan angka 4 supaya penyebutnya menjadi 12, berarti 2 kali 4 adalah 8, 3 kali 4 adalah 12. Kemudian 3 dikurangin 8, 3 dikurangin 8 adalah minus 5, berarti minus 5 per 12. Ini dikalikan 12, nah 12 nya ini bisa dicoret, berarti hasilnya adalah minus 5, yaitu yang C. Lanjut soal nomor 7 ya, soalnya ini ditulis lagi di sini. Minus 3 ya, kita selesaikan yang pembagian dulu. Minus 3 dikuadratkan menjadi 9. Pembagian pecahan ini setengah dibagi 9 ini, maka ini jadi kali, kemudian ini menjadi terbalik, berarti ini dikali 1/9, berarti ini dikalikan 1/9, berarti ini 5/6 dikurangin setengah dikalikan 1/9 adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, berarti 1/18. Kemudian penyebutnya ini disamakan menjadi dikalikan 3 untuk menjadi 18. Penyebutnya dikalikan 3 berarti pembilangnya juga dikalikan 3. Berarti 5 kali 3 adalah 15, 6 kali 3 adalah 18. Kemudian 15 dikurangi 1 menjadi 14, berarti 14/18. Ini sama-sama habis dibagi 2 ya. 14 dibagi 2 itu 7, 18 dibagi 2 adalah 9, berarti sama dengan 7/9, berarti yang A. Kemudian yang nomor 8, suhu mula-mula adalah 5 derajat Celcius, kemudian turun ya, kalau turun berarti dikurangin 12 derajat Celcius, berarti suhu akhirnya adalah 5 derajat dikurangin 12 derajat, berarti minus 7 derajat Celcius, berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut soal 9. Pada tabel di bawah ini, baris atas menunjukkan banyaknya pengunjung perpustakaan dari Senin sampai hari Jumat.
Baris bawahnya menunjukkan banyaknya pengunjung pada hari Rabu sebagai titik acuan. Terus dalam satu ruangan pertemuan pada baris pertama, maka nilai dari A tambah B adalah, karena ini sebagai hari Rabu ini sebagai titik acuan, maka untuk mencari angka-angka sini adalah ini 129 dikurangin 120. 129 dikurangin 120 adalah positif 9. Kemudian ini 116 dikurangin 120 itu adalah hasilnya minus 4. Sama kan? Kemudian untuk mencari nilai B itu adalah 108 dikurangin 120, berarti minus 12. Ini 137 dikurangin 120 adalah positif 17. Jadi nilai A dan B, A nya adalah positif 9, kemudian B nya adalah minus 12. Jadi jawabannya adalah ini minus 3 yang B. Nomor 10, tabel berikut ini menunjukkan suhu maksimum dari suhu dan suhu minimum di kota Fukuoka, Jepang, dimulai tanggal 20 sampai 28 Februari. Ini datanya. Pertanyaannya adalah tanggal berapakah yang selisihnya suhu maksimum dan minimum yang paling besar. Berarti suhu maksimum dikurangin suhu minimum. Berarti 0,8 dikurangi negatif 4,7 adalah 5,5. Kemudian negatif 0,2 dikurangi negatif 4,4 yaitu 4,2. 2,1 dikurangi negatif 2,6 itu adalah 4,7. 2,1 dikurangi negatif 4,8, 6,9. 1,7 dikurangi negatif 5,1 yaitu 6,8. Negatif 0,4 dikurangi negatif 4,2, 3,8. 3,0 dikurangi negatif 3,5 itu adalah 6,5. Kemudian yang ini 7,5 dikurangi negatif 7,3 yaitu 14,8. 8,5 dikurangi negatif 0,9. 8,5 dikurangi 0,9 adalah 7,6. Yang ini yang paling besar adalah ini 14,8, berarti tanggal 27 Februari. Jadi yang D. Lanjut soal 11. Bentuk aljabar dari harga total 7 koper yang masing-masing harganya adalah A rupiah. Berarti 7 dikalikan A, berarti 7A, dan itu ditambah 3 koper yang masing-masing harganya B rupiah. Berarti 3 dikalikan B, berarti 3B. Jadi 7A ditambah 3B yang B. Nomor 12, bentuk aljabar dari luas belah ketupat dengan diagonal A cm dan B cm adalah, luas belah ketupat itu adalah diagonal 1 dikalikan diagonal 2 dibagi 2. Berarti diagonal satunya berarti A dikalikan B dibagi 2, berarti AB per 2. Jelas, yaitu jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 13, saya membeli 5 apel masing-masing harganya A rupiah. Saya membayar dengan uang senilai Rp10.000. Bantu matematika 10.000 ya. Ini 10.000. 10.000 dikurangin 5A. Ini uang saya. Uang saya 10.000 dikurangin 5A. 5 berarti 5 apel dikalikan A. Rupiah merupakan besaran yang menyatakan, nah ini 10.000 dikurangin harga beli, berarti ini adalah bentuk besaran yang menyatakan uang kembalian atau uang sisa. Kemudian yang nomor 14, jika A sama dengan minus 3, maka nilai dari 5A ditambah 1 adalah, berarti 5 dikalikan A, A nya adalah minus 3, berarti ini dikalikan minus 3 ditambah 1. 5 kali minus 3 adalah negatif 15 ditambah 1. Negatif 15 ditambah 1 adalah negatif 14. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal 15. Jika X sama dengan minus 4, maka nilai dari X kuadrat ditambah 3 adalah, berarti X kuadrat berarti
min 4, X nya karena min 4 berarti min 4 dikuadratkan ditambah 3. Min 4 dikuadratkan itu adalah min 4 kali min 4 menjadi positif 16 ditambah 3. 16 ditambah 3 adalah 19. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 16, nilai dari bentuk aljabar 3x tambah 5y jika diketahui x sama dengan minus 9 dan y sama dengan 2 adalah, berarti 3x ditambah 5y yaitu 3 kali x nya min 9, berarti 3 kali minus 9 ditambah 5, y nya adalah 2, berarti 5 dikali 2. 3 kali minus 9 adalah minus 27 ditambah 10, karena 5 kali 2 adalah 10. Minus 27 ditambah 10 adalah minus 17. Jawabannya adalah yang B. Kemudian yang nomor 17, nilai dari A dikurangin 2/3A adalah, A dikurangin 2/3 ini di sini A itu artinya ada angka goib di sini 1, karena 1 kali A adalah A. 1 kali 5 kan 5. Berarti 1 kali A adalah A. Karena ini penyebutnya 3, berarti 1 ini menjadi 3/3. Karena 3/3 itu adalah 1. Sehingga 3 dikurangin 2 adalah 1. Penyebutnya 3, berarti 1/3 A. Yaitu jawabannya adalah yang A. Kemudian yang nomor 18, ini saya tulis lagi. Seperti ini, X dikurangin 1 dikurangin dalam kurung 3X minus 4. Ini dalam kurung pertama ini di depan karena di sini nggak ada tandanya, kurungnya nggak ngaruh, berarti X minus 1 dikurangin 3X ya. Kemudian min ketemu min ketemu min, ini jadi plus 4. Terus ini X dikurangin 3X, X dikurangin 3X adalah minus 2X, kemudian min 1 ditambah 4, artinya 4 dikurangi 1 yaitu positif 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut soal 19. Saya tulis lagi di sini soalnya. 4 kali 4x itu adalah 16x, kemudian 4 dikali minus 3 berarti minus 12 ya. Kemudian positif 2 dikalikan 5 berarti positif 10. Positif 2 dikalikan negatif 6x menjadi negatif 12x. Kemudian 16 dikurangin 12 berarti menjadi 4x ya. 4x, kemudian negatif 12 ditambah 10 berarti minus 2. Jawabannya adalah yang A. Kemudian yang nomor 20, saya tulis lagi 20 seperti ini. Kemudian 1/4 kali 8. 1/4 kali 8 berarti 8 dibagi 4 berarti 2. Kemudian 1/4 dikalikan positif X menjadi positif 1/4X. Kemudian negatif 5/8 dikalikan 2X berarti 8 dibagi 2 berarti 4 menjadi negatif 5/4X seperti ini. Kemudian ini min ketemu min plus ya, 16 dibagi 8 2 ya, di sini 2 dikali 5 berarti 10, berarti min kali min positif berarti positif 10. Kemudian 2 ditambah 10 ya, 2 ditambah 10 berarti 12 ya. Kemudian ini penyebutnya udah sama, berarti 1 dikurangin 5 berarti negatif 4/4x seperti ini. 4 dibagi 4 itu adalah 1, atau saya hilangkan, jadi jawabannya adalah yang D, negatif X positif 12. Kemudian yang nomor 21, harga total 10 apel yang harganya satuannya X rupiah berarti 10 kali X ya, 10X. Kemudian ditambah ini dan 1 keranjang berarti 1 dikalikan 2000 adalah sama dengan 13.000 rupiah. 1 kali 2000 ya. Kemudian ini jawabannya 10x ditambah 2000 sama dengan 13.000, yaitu yang A. Kemudian yang nomor 22,
sebuah bilangan kurang 3 dari 2 kali X. Artinya karena ada kata dari, berarti 2 kali X berarti 2X, kurang berarti kurang ya, kurang 3 seperti ini, adalah lebih besar. Lebih besar berarti tandanya gini ya, yaitu seperti ini. Kemudian suatu bilangan yang lebih 5 dari X. Dari berarti ini dulu X, lebih itu adalah tambah, berarti tambah 5. 2X dikurangin 3 lebih besar dari X tambah 5, yaitu yang A. Lanjut. Soal 23. Nilai X yang memenuhi persamaan sepertujuh X sama dengan 4 adalah ini 1 kali X ya. 7-nya saya pindah ruas kanan, berarti 1 kali X berarti 1 kali X sama dengan 4. 7-nya pindah ruas kanan berarti 4 kali 7. 1 kali X adalah X, 4 kali 7 adalah 28. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang 24, nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah ini 7X-nya saya pindahkan ke ruas kanan. Berarti ini min 9 sama dengan 8X, 7-nya pindah ruas kanan menjadi min 7X. Kemudian ini min 9, saya tulis lagi sini min 9, 8 dikurangi 7, berarti 1X. 1X, 1 kali X adalah X, berarti X sama dengan negatif 9, yaitu yang D. Kemudian yang 25, nilai X dari ini adalah berarti min 2 kali X adalah min 2X, kemudian min 2 dikali positif 3 adalah negatif 6 sama dengan 9 dikurangi 4X, kemudian min 6 ini pindah ke ruas kanan, min 4X nya pindah ke ruas kiri, berarti ini min 2X ini pindah ke ruas kiri menjadi positif 4X sama dengan 9, min 6 pindah ruas kanan menjadi positif 6. Min 2X ditambah 4X berarti 4 dikurangi 2 adalah 2X sama dengan 15. 9 tambah 6 adalah 15. Jadi nilai X nya adalah 15 dibagi 2, yaitu 7,5, yang B. Kemudian yang nomor 26, nilai X dari ini adalah, ingat ini 0,2X pindah ke ruas kiri, negatif 0,3 pindah ke ruas kanan, berarti ini 0,15X ini pindah ke ruas kiri menjadi negatif 0,2X sama dengan ini min 1-nya geser ke sini, berarti negatif 0,3 pindah ke ruas kanan menjadi positif 0,3. 0,15 dikurangi 0,2, itu hasilnya adalah negatif 0,05X sama dengan min 1 tambah 0,7 adalah negatif 0,7. Jadi nilai X nya adalah negatif 0,7 dibagi negatif 0,05. Setelah saya hitung ketemu 14. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut. Soal 27. Nilai X dari ini adalah, berarti ini 2/3 X nya pindah ke ruas kiri, min 1/3-nya pindah ke ruas kanan. Maka ini 1/4 X nya tetap di sini di ruas kiri, kemudian 2/3 X pindah ke ruas kiri, maka menjadi minus 2/3 X sama dengan ini setengah, min 1/3 pindah ke ruas kanan menjadi positif 1/3. Kemudian 1/4 dikurangin 2/3 ya, 4 kali 3 berarti penyebutnya 12, berarti 3 kali 1 dikurangin 4 kali 2 berarti minus 5 ya, minus 5/12 X sama dengan 5/6. Setengah ditambah 1/3 adalah 5/6. Ini 5-nya bisa dicoret ya, maka nilai X nya adalah minus 12 dibagi 6 menjadi 12 bagi 6 adalah 2. Jadi nilai X nya adalah minus 2, yaitu yang D.
Kemudian yang nomor 28, nilai X dari ini adalah, berarti kali silang ya, kali silang berarti 5 dikalikan X tambah 3, kemudian sama dengan 2 dikali X minus 3, seperti ini ya. 5 kali X ya, 5X, kemudian ditambah 5 kali 3, berarti tambah 15, sama dengan 2X ya, 2 kali X, kemudian 2 dikali minus 3 menjadi minus 6. Kemudian 2X nya pindah ke ruas kiri, 15 nya pindah ke ruas kanan. Berarti 5X dikurangin ya, karena ini positif, berarti dikurangin 2X sama dengan ini min 6. 15 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 15. 5 dikurangi 2 adalah 3X. Kemudian sama dengan min 6 dikurangi 15 adalah minus 21. Nilai X nya adalah min 21 dibagi 3, min 7, yaitu yang A. Kemudian yang 29, apabila hasil dari penyelesaian persamaan dalam X dari 3X minus A sama dengan 8 adalah 2, maka nilai A nya adalah 3X minus A sama dengan 8. Jadi penyelesaiannya nilai X nya adalah 2. Berarti X nya ini diganti angka 2. Berarti 3 dikali 2. 3 kali 2 adalah 6 ya. Maka 6 dikurangi berapa? Hasilnya 8. Benar, yaitu A nya adalah minus 2. Didapat dari A sama dengan 6 dikurangi 8. Yaitu sama dengan minus 2. Yaitu yang C. Nomor 30, saya mengendarai mobil dari kota A ke kota B, pulang pergi. Kecepatan mobil ketika berangkat adalah 40 km per jam, dan kecepatan ketika kembali adalah 60 km per jam. Waktu total yang diperlukan adalah 5 jam. Jarak kedua kota tersebut adalah, berarti waktu berangkat ya pergi, ditambah waktu pulang sama dengan waktu total. Waktu itu adalah jarak dibagi kecepatannya, berarti S perginya adalah berangkatnya yaitu 40, berarti S dibagi 40, ditambah dimana S ini jarak, ditambah T pulang, berarti jarak dibagi kecepatan, berarti S dibagi 60, sama dengan totalnya adalah 5 jam. Kemudian ini disamakan penyebutnya ya. Supaya sama penyebutnya berarti dijadikan 120. Berarti 40 dikalikan 3. Berarti S kalikan 3 adalah 3S. 40 dikalikan 3 adalah 120. Kemudian ini dikalikan 2. Berarti S kali 2 adalah 2S. 60 dikalikan 2 adalah 120. Ini penyebutnya saya pindah ke ruas kanan, maka menjadi 5 kali 120. 3S ditambah 2S adalah 5S. 5 nya bisa dicoret ya. Berarti jaraknya adalah 120, yaitu yang C. Lanjut. Soal 31. Sebuah segitiga mempunyai alas 12. Ini alasnya 12. Kemudian X cm menyatakan tingginya ini X. Kemudian Y cm kuadrat ini adalah luasnya. Kemudian hubungannya X dan Y dari pernyataan di atas adalah, ini kan segitiga ya, luasnya segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Luasnya adalah Y, kemudian tingginya adalah X, di mana alasnya adalah 12, berarti setengah kali 12 kali X. Setengah kali 12 adalah 6. Berarti Y sama dengan 6X. Berarti ini adalah hubungannya Y dengan X adalah berbanding lurus, yaitu yang A. Kemudian yang nomor 32, sebuah jajar genjang mempunyai alas, ini alasnya X, dan luasnya adalah 24 cm kuadrat, tingginya adalah Y, ini tingginya. Kemudian hubungannya X dengan Y dari pernyataan di atas adalah jajar genjang itu luasnya adalah alas kali tinggi. Luasnya adalah 24, ini 24, alasnya adalah X, tingginya adalah Y, berarti X kali Y. Jadi Y sama dengan
24 dibagi X. Seperti ini. Y sama dengan 24 per X. Ini adalah berbanding terbalik, yaitu yang B. Lanjut. Soal 33. Pada fungsi yang dinyatakan Y sama dengan minus 3X, ketika nilai X naik, maka nilai Y akan Y sama dengan minus 3X. Misalkan X sama dengan 1, maka nilai Y-nya adalah min 3 kali 1, berarti Y-nya min 3. Kemudian misalkan X sama dengan 2, maka nilai Y-nya adalah min 3 kali 2, berarti Y-nya adalah min 6. Ketika nilai X naik, berarti 1 ke 2 kan naik, maka min 3, nilai Y-nya adalah min 3 ke min 6. Min 3 ke min 6 berarti turun atau berkurang, yaitu yang B. Kemudian yang nomor 34, pada fungsi yang dinyatakan sebagai Y sama dengan 12 per X, ketika nilai X semakin kecil, maka nilai Y sama dengan 12 per X. Maka misalkan X sama dengan 6, maka nilai Y-nya adalah 12 dibagi 6. 12 bagi 6 adalah Y-nya 2. Kemudian misalkan X-nya adalah 2, maka nilai Y-nya adalah 12 dibagi 2, berarti Y-nya adalah 6. Nilai X semakin kecil, berarti 6 ke 2 kan kecil. Semakin kecil, maka nilai Y-nya adalah semakin bertambah atau meningkat atau naik, yaitu yang D. Nomor 35. Diketahui Y berbanding lurus dengan X, berarti Y sama dengan AX ya. Ketika X sama dengan 6, maka Y-nya adalah 9. Berarti X-nya adalah 6, ini X-nya diganti 6, Y-nya diganti 9. Berarti 9 sama dengan A dikalikan 6. Jadi nilai A adalah 9 dibagi 6. 9 per 6 disederhanakan menjadi 3 per 2. Jadi nilai Y-nya adalah Y sama dengan 3 per 2 X. Maka nilai Y ketika X sama dengan 4 adalah X-nya diganti 4. 4 dibagi 2 adalah 2. 3 kali 2 adalah 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 36. Diketahui Y berbanding lurus dengan X. Ketika X sama dengan 2, maka Y sama dengan negatif 8. Ini caranya sama ya, seperti nomor 35. Berarti berbanding lurus Y sama dengan AX. Berarti Y-nya ini min 8, X-nya adalah 2. Berarti A kali 2. Nilai A-nya adalah negatif 8 dibagi 2, yaitu negatif 4. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan min 4X. Maka nilai X ketika Y sama dengan 20, berarti Y-nya ini diganti 20. Berarti nilai X-nya adalah 20 dibagi negatif 4, yaitu negatif 5. Yang D. Lanjut. Soal 37. Diketahui Y berbanding terbalik dengan X, berarti terbalik itu Y sama dengan A per X. Ketika X sama dengan 6, maka Y sama dengan minus 2. Berarti Y-nya diganti minus 2, X-nya diganti 6. Berarti A per 6. Nilai A-nya adalah minus 2 dikalikan 6, yaitu minus 12. Berarti persamaannya adalah A-nya diganti min 12, berarti Y sama dengan min 12 per X. Tentukan nilai Y ketika X sama dengan min 4, berarti X-nya diganti min 4. Berarti Y sama dengan min 16 dibagi min 4, sama dengan 3. Yang D. Nomor 38. Diketahui Y berbanding terbalik dengan X, berarti Y sama dengan A per X. Ketika X sama dengan 12, maka Y-nya sama dengan 6. Berarti Y-nya diganti 6, X-nya diganti 12. Berarti A per 12. Berarti nilai A-nya adalah 6 dikali 12, yaitu 72. Berarti A-nya diganti 72, berarti Y sama dengan 72 per X. Tentukan nilai X ketika Y sama dengan 8. Berarti Y-nya diganti 8, berarti 8 sama dengan 72 per X. Jadi nilai X-nya adalah 72 dibagi 8, yaitu 9. Berarti yang D. Nomor 39.
Ketika berjalan di jalur pendakian dengan kecepatan 3 km per jam, maka jarak yang ditempuh adalah Y km dalam waktu X jam. Maka nilai jangkauan jika nilai domainnya adalah antara 0 sampai 4 adalah di sini jarak adalah kecepatan kali waktu. Jaraknya di sini adalah Y ya, Y, kemudian kecepatannya adalah 3 km, yaitu berarti 3 dikalikan waktu. Waktunya adalah X. Berarti Y sama dengan 3X. Kemudian domainnya adalah antara 0 sampai 4. Berarti yang terkecil adalah 0. X sama dengan 0, masukkan. Berarti 3 kali 0. Berarti sama dengan 0. Kemudian tertingginya adalah 4. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti dari sini disimpulkan bahwasanya nilai Y adalah antara 0 sampai 12. Yang B. Lanjut. Soal terakhir, soal 40. Gambar di bawah ini memperlihatkan hubungan antara penggunaan bensin, ini penggunaan bensin, dan jarak yang ditempuh, ini jaraknya, dengan kecepatan tetap. Ini mobil A, ini mobil B. Di antara dan B, mobil manakah yang menghabiskan bensin lebih banyak jika jarak yang ditempuh 70 km dengan kecepatan tetap yang sama? Berarti di sini jaraknya 70, berarti 70 itu ada di sini, berarti mobil A di sini. Berarti mobil A ini membutuhkan ketika jarak 70, maka dia membutuhkan 4 liter. 4 liter, mobil A membutuhkan 4 liter. Kemudian ini mobil B ketika jaraknya 70, berarti di sini mobil B, maka di sini membutuhkan sini 6, berarti 7. Berarti mobil B membutuhkan 7 liter. Jadi mobil yang bensin lebih banyak, membutuhkan bensin lebih banyak adalah mobil B dengan selisih 7 dikurangi 4, yaitu 3 liter. Berarti jawabannya adalah yang C. Demikianlah video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Syukur-syukur nilai ujian kalian di atas 90 semuanya. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya.